Teman-teman, kita hari ini sangat ini banget ya, tentang Ahok bongkar korupsi Pertamina. Nah, ini dari pandangan saya aja ya, kita ngelihatnya gimana. Kalau saya sih ngelihatnya begini, Ahok ini, Bung Ahok, Pak Ahok memang masih tetap menggebu-gebu seperti yang sebelumnya. Orangnya masih bicara ceplas-ceplos, masih seperti sebelumnya. Dan sebenarnya kali ini Pak Ahok di sisi lain menunjukkan ada inkonsistensi. Kenapa? Karena dari beberapa wawancaranya dia selalu bilang, saya hanya komut ya, saya bukan dirut, sehingga saya nggak bisa apa-apa. Padahal di sisi lain Ahok sempat wawancara dengan Najwa bahwasanya Ahok pernah ditawarkan oleh Jokowi sebagai direktur Pertamina dan dia menolak. Walaupun dan dia bilangin bercanda lagi. Itu benar-benar parah. Saya nggak mau, dia bilang dia nggak mau jadi dirut karena itu menghabiskan waktu, lebih baik jadi komod, ada uang dan banyak waktu istirahat, bisa main golf, kemudian terapi dan kemudian belajar Mandarin. Ini kekonyolan yang luar biasa sih menurut saya. Salah satu hal yang konyol waktu itu Ahok mungkin ya nggak sadar ya akan terjadi seperti ini. Nah, kita kembali lagi fokus tentang persoalan korupsinya Pertamina ini. Apa yang terjadi sih? Saya menarik melihat pada aspek ini aja. Kenapa pembongkaran ini baru terjadi sekarang? Nah, gitu ya. Sebenarnya Pak Jokowi pada pidato-pidato sebelumnya sudah pernah memberikan kode keras ya, pesan bahwasanya di migas itu banyak terjadi korupsi dan dia sudah tahu persis itu adanya. Hanya saja kenapa? Nah, kenapa pada zaman Jokowi ini tidak langsung dieksekusi? Ini dari sudut pandang saya ya. Yang pertama, Pak Jokowi ini secara politik dia backupnya tidak terlalu kuat dibanding Pak Prabowo. Walaupun partai-partai itu mendukung Pak Jokowi, tetapi kalau untuk urusan yang seperti ini, sepertinya Pak Jokowi masih lemah. Karena mafia migas ini melibatkan banyak orang ya, melibatkan banyak tikus-tikus dan melibatkan banyak penjahatnya ya, karena uangnya banyak. Ini uangnya triliunan, ini bukan lagi miliaran, uangnya triliunan. Sehingga Pak Jokowi juga akan mengukur ya, sama halnya ketika revisi undang-undang KPK. Pak Jokowi hanya bisa tidak tanda tangan saja karena dia juga nggak berani melawan dia tidak berani melawan partai ya, partai yang semua di DPR, semua partainya itu mendukung revisi undang-undang KPK, dan Pak Jokowi hanya tidak menandatangani dan memberikan note 4 hal yang dia tidak setuju, apalagi tentang mafia migas ini. Ini pasti banyak penjahat di belakangnya. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ahok. Ini banyak sekali pemain-pemain besar yang harus diulik ini dari mafia migas ini. Nah, ketika dikeluarkan bomnya pada saat Prabowo, saya memiliki saya menduga, kayak Rocky Gerung, saya menduga, dan dugaan saya kayaknya lebih tepat karena mestinya, karena Pak Prabowo ini kan kuat ya, dia punya partai, dia ketua umum partai ya, dia punya partai, dia ketua umum partai, dan Pak Prabowo juga TNI, dan TNI ini walaupun banyak friksi-friksi di belakangnya, tetapi setidaknya Pak Prabowo sudah karena dia adalah Kopassus ya, mantan Kopassus ya, dan sekarang udah jenderal kan, mestinya pasukannya banyak. Apalagi Pak Prabowo punya pasukan-pasukan yang loyal sama dia. Kalau Pak Jokowi kan tidak ya, Pak Jokowi ini kan Long Ronin ya, seorang Ronin ya, samurai
berjalan di kesendirian. Walaupun dia punya kekuatan, tapi dia sendirian. Dia sama partainya juga nggak didukung terlalu total, ya kan? Tetapi dia kuat juga dengan partai-partai lain. Nah, kalau Pak Prabowo ini beda. Pak Prabowo ini punya partai, dan dia ketua umum, dan dia juga orang TNI. Dan pasti Pak Prabowo memiliki kemampuan, kekuatan tentang intelligence. Nah, kenapa berani di blow up pada saat Prabowo presiden? Menurut saya Pak Prabowo sudah siap menerima konsekuensinya. Bahkan dalam beberapa kali, dalam satu kali pidatonya Pak Presiden Prabowo, dia sempat sudah ada diancam-ancam segala ya. Nah, jadi analisa saya kenapa ini di blow up zaman Pak Prabowo, karena saya punya keyakinan, dugaan saya, dan mestinya dugaan ini lebih banyak benarnya, karena Pak Prabowo lah yang siap. Kalau Pak Jokowi belum siap. Walaupun sebenarnya ini kan sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya, di zaman Pak Jokowi ya. Jaksa sudah melakukan ini di zaman Pak Jokowi. Jadi data-datanya sudah dikumpulkan. Kan nggak mungkin zaman Pak Prabowo langsung di blow up, nggak mungkin. Itu data sudah lama ya. Data sudah lama disiapkan, kemudian ini kapan waktunya untuk di blow up. Dan nah, jadi berkaitan dengan Ahok, saya pikir saya masih mengapresiasi Bung Ahok ya. Saya masih mengapresiasi Pak Ahok. Mestinya kalau saya tidak tahu yang namanya politik kan orang gitu ya. Kalau saya beranggapan, saya mestinya Pak Prabowo mengajak Ahok berbicara dalam konteks memberantas mafia ini seperti apa. Karena saya lihat beberapa usulan-usulan Ahok sih keren ya, tentang digitalisasi, kemudian tentang subsidi tepat sasaran ya. Itu semua bagus, semua programnya bagus, asalkan goalnya adalah itu harganya nggak semahal sekarang. Karena kan pasti harga mahal ini kan karena markupnya terlalu tinggi, ya kan. Coba kalau markupnya nggak terlalu besar, pasti harganya turun gitu loh. Nah, kalau harga turun kan orang-orang yang belanja, orang yang membeli bensin atau Pertalite, Pertamax itu kan tidak merasa keberatan lagi, walaupun dia beli yang bukan subsidi. Kalau harganya nggak terlalu tinggi, selisihnya nggak terlalu besar, pasti mereka oke-oke aja, aman-aman aja. Tapi kan sekarang spiritnya jauh banget ya, spiritnya jauh banget, terlalu besar. Misalnya kayak solar yang subsidi 6.000, kemudian dislike-nya 13.000, jauh amat gitu loh. Ini parah banget kan jauhnya. Mestinya nggak terlalu jauh lah spare-nya. 6.000 sama 10.000 masih oke, 6.000 sama 11.000 masih oke lah. 10.000 lah ya, 6 sampai 10 itu masih oke loh. Sampai ke 13.000, 14.000 ngawur banget ya, menurut saya. Jadi, dan saya berharap dengan adanya ditangkapnya para mafia ini, kemudian terjadi perubahan struktur harga ya, bahan bakar ya, di Indonesia, di Pertamina ini, dan mungkin dikoreksi harganya sehingga menjadi bisa dijangkau oleh masyarakat, apalagi kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini. Nah, jadi itu harapan saya sih. Saya masih mengapresiasi Ahok. Di satu sisi omongannya oke semua, tapi di sisi lain walaupun dia sempat kesleo ya, dia bilang dia nggak pernah ditunjuk direktur, padahal Pak Jokowi pernah pengen menunjuk dia. Berarti kan Pak Jokowi sudah tahu kapasitas dia, makanya Pak Jokowi menawarkan dia sebagai dirut, tapi dia malah nggak mau terima, sekarang malah teriak-teriak. Jadi ya susah. Ahok juga error juga menurut saya di satu sisi ya. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan tentang korupsi migas ini bisa selesai, setidaknya selesai, terjadi koreksi harga terhadap bahan bakar di Indonesia. Itu sih harapan saya. Tapi kalau seandainya menghapuskan semua ini agak berat. Saya nggak tahu Pak Prabowo kuat apa tidak ya. Karena ini sudah berkelindan sejak lama. Wah, ada lingkaran setan itu. Udah lingkaran setan dan sangat mengerikan sekali. Di lingkungan Pak Prabowo pun mungkin ada orang-orangnya ya, orang terdekatnya. Di lingkungan Pak Jokowi dulu juga ada orang terdekatnya, dan itu kan mengerikan sekali ya. Dia mau bersihkan itu kan agak susah gitu. Makanya tergantung kekuatannya nih, dia kuat nggak sih ini ngelawan ini semua kan itu. Ini di sekeliling saya ini setan semua nih, gimana nih caranya keluar dari zona ini kan gitu.
Oke, semoga Indonesia lebih baik dan baik-baik saja. Salam.